Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa baru IOU. Di sini saya coba akan mensimulasikan bagaimana proses belajar kita di IOU ini. Sebelumnya mungkin teman-teman harus mendaftarkan diri di IOU, kemudian memverifikasi data serta melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka teman-teman harus menunggu beberapa waktu atau beberapa hari agar pihak IOU menerima kita sebagai mahasiswa, kemudian kita bisa mengakses materi-materi serta konten-konten yang ada di dalam website IOU ini. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian kita diminta untuk login. Nah, loginnya di sini saya menggunakan nama saya pribadi, kemudian tinggal login. Nah, setelah masuk, biasanya karena saya sudah registrasi mata kuliah ya. Sebelumnya teman-teman mungkin tampilannya tidak seperti ini, tapi masih blank, masih kosong. Sehingga teman-teman harus masuk ke blok akademik registrasi mata kuliah. Nah, berhubung saya sudah selesai, nanti teman-teman di semester 1 biasanya silahkan checklist bagian-bagian yang ingin teman-teman ambil di semester 1 itu. Kalau misalkan kelas paruh waktu biasanya kan cuma 3 kalau tidak salah, maka checklist 3 saja. Tapi kalau misalkan teman-teman masuk ke yang reguler, maka 6. Dan 6 itu bisa memilih misalkan 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah di semester 1, kemudian sisanya diambil dari semester yang setelahnya ya. Adapun tingkat kesulitannya masing-masing bisa menyesuaikannya insyaallah. Kira-kira di mana masih belum bisanya atau masih bingung atau masih belum menguasai materi-materi yang ada. Biasanya kalau dulu saya di semester 1, maka mengambil semua yang ada di semester 1. Jadi 6 langsung, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Baik, setelah di checklist kemudian kirim ya, nanti klik send request, nanti akan muncul pemberitahuan silahkan logout kemudian login kembali. Setelah login kembali barulah tampilan teman-teman atau di HP teman-teman semua seperti ini ya. Jadi di semester 3, kebetulan saya sekarang semester 3, sehingga tampilannya fikih, tafsir, hadis, sirah, bahasa Arab, dan akidah. Ada 6 pelajaran atau mata kuliah. Baik, sekarang misalkan fikih ya. Fikih cara pengerjaannya teman-teman di sini bisa lihat ada sekitar kalau tidak salah 30 modul. Artinya sampai ujian tengah semester nanti kita harus menyelesaikan 15 modul. 15 modul itu apa? Ya kurang lebih kalau dalam pelajaran ya, materi. Materi jam pertama atau hari pertama atau pertemuan pertama apa saja. Berarti ada sekitar 15 pertemuan yang harus kita selesaikan. Nah, di sini ada ada modul video 1, 2, bagian A, B, dan C ini rekaman. Biasanya kalau rekaman ini saya tidak gunakan rekaman, tapi kalau teman-teman lebih suka dengan video silahkan. Kalau saya pribadi lebih senang menggunakan buku ya. Sebaiknya textbook di sini di download, kemudian sama silabus di download. Ya, silabus dan textbook di download. Karena textbook ini adalah materi yang akan kita pelajari di modul-modul yang ada. Misalkan modul pertama tadi saya sudah coba modul pertama, maka nanti di textbook teman-teman harus cari pentingnya memahami agama, transaksi Islam, dan kebolehannya. Saya coba buka. Ya, ini adalah materinya ya. Misalkan tadi dari halaman 1, di sini halaman 1 ya. Mulakhas fikhi dari halaman 1 teman-teman baca kemudian sampai halaman 9. Silakan dibaca kemudian
buatkan rangkuman. Kira-kira dari halaman 1 sampai halaman 9, poin pentingnya apa saja sih? Nah, setelah dirangkum, dibaca, difahami ya intisarinya, kemudian masuk ke modul 1 tes ya. Nah, karena saya sudah apa namanya sudah kerjakan, maka di sini nilainya tadi 8 ya. Biasanya kalau kalau belum, nanti teman-teman akan masuk ke misalkan ini ya. Sini. Nah, attempt quiz now. Masuk seperti ini tampilannya. Tekan, kemudian nanti muncul soal-soalnya, dan soal-soal itu harus dikerjakan selama 10 menit, tidak boleh lebih dari 10 menit. Ya. Cuman 5 soal. Kita coba lihat di modul tes 1 ya. Nah, di sini misalkan. Nah, ini kurang lebih soal-soalnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah 5 soalnya. Kemudian pihak IOU tidak akan memberikan jawaban yang benar. Artinya kita harus mencari jawaban sendiri. Maka teman-teman harus mencari jawaban yang benar, bisa mencari di website ya, atau buka buku yang lainnya lagi. Itu terkait dengan soal-soal yang lainnya, dan ini berlaku untuk semua materi ya, semua untuk materi kurang lebih seperti ini. Nah, sedikit perbedaan paling nanti di kalau teman-teman semester 1 biasanya ada tajwid ya. Kalau tajwid itu ada setoran bacaan. Jadi nanti teman-teman diminta untuk baca surat tertentu, namun harus diperhatikan hukum-hukum tajwid dan makhorijul hurufnya ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada seperti ini ya. Profil, nanti teman-teman akan diminta untuk buat tugas. Ya. Sebentar, misalkan kita di fikih ya. Karena ini masih baru jadi mungkin belum ada tugasnya. Nanti biasanya ada tugas di bagian sini. Nanti di sini ini tugas. Biasanya nanti akan kalau sudah ada nanti di sini warnanya jadi biru. Teman-teman bisa klik di sini. Klik, nanti muncul tugasnya, dan itu harus dikerjakan sampai batas waktu tertentu, dan setiap pelajaran setiap semester ada. Jadi itu adalah hal yang wajib yang harus teman-teman kerjakan. Kemudian ada namanya nomor nomor mahasiswa. ID mahasiswa di sini biasanya nih ya. Ya, punya saya di sini 102922. 102922 seperti ini ya. Nanti tinggal dilihat, teman-teman akan dapatkan insyaallah. Oke. Selanjutnya ke grades. Nah, di sini ada grades ya. Nanti teman-teman kalau misalkan sudah mengerjakan, akan muncul di sini nilai-nilai kita. Nah, karena berhubung saya baru 1, nilainya 80 tadi ya. Nanti di tes setelahnya juga akan sama. Seperti itu. Ini sampai UTS, nanti sampai 15. Nanti setelah UTS kita mengerjakan 15 modul lagi. Kemudian ada nilai UTS 30%, nilai ujian 40%, nilai tugas 10%, partisipasi kelas. Partisipasi kelas ini nanti lewat absensi untuk dengan melihat siaran ulang, atau kita hadir di kelas langsung, atau hadir di live session. Nanti biasanya di pekan-pekan awal atau sekitar 5 sampai 10 pekan awal itu akan selalu ada live session setiap pekannya. Nah, kalau teman-teman kosong waktunya dan bisa hadir di live session tersebut, maka sebaiknya hadir, karena di waktu tersebutlah kita akan bertanya langsung kepada TA atau talent kalau tidak salah, talent assistant. Misalkan kita masih bingung di modul 1 atau modul 2 materinya tentang ini, silahkan tanyakan di live session tersebut. Adapun di luar itu sepertinya nanti teman-teman harus mengirimkan pesan atau email kepada TA atau dosen pembimbing kita di kuliah kita, seperti itu. Oke, itu mungkin sedikit kaitan dengan kuliah di IOU. Sedangkan ada di sini ada daftar nilai.
daftar nilai saya ya. Ini karena sudah 2 semester, nanti akan muncul setelah kita selesai dari semester. Kalau teman-teman yang baru mungkin semester 1. Nah, di sini ada surat keterangan mahasiswa. Seingat saya hanya bisa diunduh 1 kali setiap semester. Dia nanti bentuknya hanya sebuah pernyataan gitu dari IOU bahwa kita adalah mahasiswa IOU. Nanti tinggal download surat tanda mahasiswa. Kemudian di sini ada layanan masyarakat. Kita harus mengisi atau kita harus melakukan setidaknya 36 jam layanan masyarakat, berupa, kalau biasanya kemarin teman-teman mungkin dapatkan info IOU ini dari share di WhatsApp atau info dari media sosial. Nah, itu salah satu nanti teman-teman juga harus lakukan agar mendapatkan jam jam layanan masyarakat, atau kalau di luar setahu saya namanya adalah KKN ya. Karena kita online jadi bentuk KKN-nya kurang lebih seperti ini. Bisa langsung melakukan offline mengajar di masyarakat, nanti ada penanggung jawabnya sendiri. Adapun nanti yang online biasanya melalui share informasi tentang IOU. Baik, itu kurang lebih gambaran atau sedikit gambaran tentang bagaimana kita kuliah di IOU. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung. Semoga diberikan kemudahan, keistiqomahan agar kita bisa sama-sama lulus dari IOU ini dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.